Konten David Javis YouTube channel kali ini berisi tentang sebuah cerita karya dari Sumaryati binti Sumarti yang berjudul Menantu Legend. Oke, selamat menikmati cerita berikut ini. Menantuku legend. Aku paling senang jika datang ke rumah anakku yang pertama. Nama anakku adalah Herman. Dia menikah dengan wanita bernama Susana. Dialah yang menjadi menantu kesayanganku sekarang. Mengapa menantu kesayanganku? Karena dia itu cantik, baik, rajin, sopan, hormat, dan tidak pelit. Dia bekerja di sebuah butik terkenal di bawah seorang desainer terkenal, Yvonne Gunakan. Gaji menantuku itu besar. Kata anakku, gajinya 3 kali lipat gaji anakku yang hanya menjadi tata usaha di sebuah SMP swasta. Susana, selain pintar mencari uang, dia juga pandai memasak. Jika aku ke sana di hari Sabtu dan hari Minggu, dia menyiapkan semua kebutuhanku. Seperti hari ini, aku datang ke rumah anakku Herman karena kangen sama menantuku. Assalamualaikum. Salamku pada penghuni rumah berukuran 110 meter persegi ini. Waalaikumsalam, sahut wanita cantik, pasti menantu kesayanganku. Susan, tambah cantik aja kamu, pujiku sambil memeluknya. Tubuhnya harum semerbak. Ibu bisa aja, masuklah Bu. Dia mempersilakan masuk. Kemudian dia menghidangkan susu hangat dan kue-kue mahal. Aku pun minum susu sambil makan kue itu sampai habis. Enak sih. Herman mana? Tanyaku. Dia memancing, Bu. Biasanya kalau hari Sabtu dia memancing dan hari Minggu main burung. Jelas Susan. Kamu sendirian kalau Sabtu Minggu? Tanyaku. Iya, Bu, jawabnya. Keterlaluan. Bagaimana kalian bisa punya anak? Kerjanya Herman keluyuran saja. Istri libur di rumah bukannya menemani. Keterlaluan. Aku marah pada anakku yang tidak tahu diuntung. Sudahlah Bu, nggak apa-apa, udah biasa, jawabnya kalem. Masya Allah, benar-benar menantu idaman. Susan, ibu mau mandi di sini, tadi di rumah air pumpnya mati. Aku bangkit, dia juga bangkit. Sebentar ya Bu, saya siapkan handuk dan perlengkapan mandi sekaligus baju baru untuk ibu, ujarnya sambil tersenyum padaku. Baju baru? Aku kegirangan. Sekalian ada 3 setel Bu, ada jilbabnya dan bros cantik juga, khusus buat mertuaku tersayang. Menantuku tersenyum, aku semakin sayang sama dia. Aku pun mandi dengan sukacita, kamar mandi yang nyaman, air yang hangat, sabun yang melimpah, tak mungkin dia beli dari uang anakku. Pasti dia beli dari gajinya sendiri. Namun anehnya kenapa anakku tidak bersyukur beristrikan Susan? Setelah mandi dan keramas, aku keluar dari kamar mandi. Menantuku membawa sisir dan mendekatiku. Sini Bu, Susan sisirin, tawarnya. Aku kesenangan sambil duduk di depan cermin. Susan telaten sekali menyisiriku. Anakku saja yang perempuan tak pernah menyisiriku. Menantuku yang cantik ini malah lebih perhatian dari anakku. Dia sisir rambutku dengan lembut. Dia juga memijat-mijat bahuku. Persis seperti di salon kecantikan. Kamu baik sekali Susan, pujiku pada menantu legend ini. Biasa aja Bu, memang kewajiban saya membahagiakan ibu, maklum orang tua saya sudah tiada semua. Hanya ibu tempat mencurahkan kasih dan sayang, ungkapnya. Aku terharu lalu memeluknya. Kamu menantu hebat, ibu sayang padamu. Aku mencium kening menantuku. Bu, kita jalan-jalan yuk, katanya. Kemana sayang? Aku kesenangan. Kita ke mall Bu, cari angin, ujarnya sambil tersenyum. Aku mengangguk setuju, pasti aku dibelikan sesuatu oleh menantuku ini. Aku pun berdandan rapi, demikian juga menantuku yang cantik mirip Ninggita Willy. Kami pun menikmati mall indah dan megah, aku dibelikan jam tangan cantik oleh menantuku, dia juga membeli jam tangan dan jam dinding. Dia membeli bedak dengan harga fantastis, kenapa ya dia menghamburkan uang? Apakah duitnya banyak sekali? Lalu dia mengajakku ke restoran mahal, aku dipesankan makanan mahal, telur ikan hiu dan tumis bunga bougainville. Sedap rasanya.
Harganya juga fantastis, sekitar 3 juta rupiah. Susan, kamu ternyata kaya sekali. Bu, mau beli berlian? Tawarnya, bikin aku terbelalak. Berlian? Aku tergagap seketika. Iya bu, yang asli, tidak seperti punya Barbie Kumalasari loh. Dia tersenyum cantik sekali. Enggak usah, ibu nggak pantas menerimanya, tolakku dengan halus. Aku tidak mau merepotkan menantuku. Nanti saya belikan bu, tapi saya ke toilet dulu ya. Dia berdiri dengan elegan. Rok mininya dibetulkan sebentar, kemudian dia berjalan ke arah toilet. Tak lama kemudian suara handphone berbunyi. Susan mendapat panggilan telepon. Aku kepo, jangan-jangan dari Herman anakku. Ternyata dari cintaku. Siapa ya cintaku? Pasti Herman lah, aku angkat panggilan itu. Terdengar suara laki-laki seperti bencong. Beda sekali dengan suara Herman. Halo Cin, jadi ya hari Senin sudah ku booking hotelnya 100 juta ya, potong 20% untuk aku. Aku bingung harus menjawab apa karena nggak ngerti maksudnya. Halo Cin, kok diam saja sih? Ada suaminya ya? Suami model Herman itu mah hempaskan, nggak guna. Maksudnya apa coba menjelekkan anakku Herman? Si bencong nyerocos lagi. Halo Cin, hari Senin kamu pakai baju merah ya, nanti di Hotel Mars kamar 403. Bos Damar sudah menunggu jam 4 sore. Selamat bersenang-senang ya. Dia menutup teleponnya, aku tak paham sepenuhnya. Hotel, kamar, 100 juta, booking, apa sih? Akhirnya aku telepon Herman karena penasaran. Ku ceritakan apa yang ku dengar di telepon, dan apa jawaban Herman. Herman sudah tahu bu, kalau wanita Susan itu wanita panggilan atau pelacur. Aku terkejut mendengar anakku bicara. Sudah lama Herman pisah ranjang dengan Susan semenjak tahu dia begitu. Aku semakin lemes. Kenapa kamu gak cerita, nak? Susan yang melarang, dia sangat sayang ibu. Dia menganggap ibu bagai ibu kandungnya. Maka sampai sekarang Herman masih bertahan demi kebahagiaan ibu. Suara Herman terdengar lirih. Kalau ibu tahu, ibu nggak akan sayang sama dia, Herman. Ibu jijik. Aku emosi mengapa punya anak sebodoh Herman. Berhubung ibu sudah tahu ya, mulai hari ini Herman akan ceraikan Susan, tegasnya. Iya, ibu nggak sudi bermantukan dia, wanita kotor. Aku bangkit ingin pulang tapi bingung ini di mana. Tiba-tiba Susan datang sambil tersenyum, mendadak perutku mual. Bu, kita pilih-pilih berlian ya, tawarnya. Gak usah, tolakku ketus. Loh, ibu kenapa? Dia memandangku lekat. Mulai saat ini kamu bukan menantuku, hardikku. Ibu kenapa? Dia berkaca-kaca. Hei Susan, ibu gak sudi punya menantu jadi wanita panggilan, sergahku. Pasti Herman yang bilang, dia meneteskan air mata. Ya. Dia memelukku erat dan menangis. Bu, maafin Susan. Air mata buaya, pikirku. Aku pun melepaskan pelukannya, sebaik apapun dia padaku, dia melakukan hal yang menyakiti hati anakku. Dia bukan orang baik apalagi sampai menjual diri. Aku bertekad mengembalikan semua pengembaliannya yang dibeli dengan uang haram. Kutinggalkan Susan yang sudah menangis terseduh, namun aku bingung harus jalan kemana. Mall ini terlalu besar dan uang di dompetku hanya tinggal 25.000 sisa naik angkot tadi ketika ke rumah anakku. Aku bingung. Apakah aku harus kembali ke menantuku yang legend itu dan memintanya mengantarku pulang atau bingung. Akhirnya aku berputar-putar nggak jelas sambil berharap bertemu Baing Wong atau Raffi Ahmad yang bersedia mengantarku pulang.